Assalamualaikum teman-teman Kisah Channel. Sebelum kita mulai kisah seru hari ini, yuk sama-sama berdoa. Semoga kalian semua diberi kesehatan yang sempurna, rezeki yang melimpah, hati yang lapang, dan umur yang penuh berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Gimana ceritanya kalau ada orang yang bisa panen buah sebanyak satu kebun besar, tapi nggak pernah nanam satu pohon pun? Kedengarannya mustahil banget kan? Tapi buat Abu Nawas, hal yang dianggap mustahil justru bisa jadi kenyataan. Asal pakai otak encer dan akal licik yang absurd. Musim panen di Baghdad akhirnya tiba. Seluruh penjuru kota dipenuhi pemandangannya menyegarkan mata. Pohon-pohon buah mulai berbuah lebat, dari apel merah yang menggoda, jeruk segar yang harum, sampai buah tin manis yang terkenal langka. Semua orang sibuk di kebun masing-masing, memetik hasil kerja keras berbulan-bulan. Semua orang, kecuali satu orang. Ya, siapa lagi kalau bukan Abu Nawas, si raja akal bulus. Sementara warga lain berkeringat di bawah terik matahari sambil membawa keranjang besar, Abu Nawas justru duduk santai di tepi sungai sambil menyeruput teh dan bersenandung. Ia menatap ke arah pohon-pohon buah yang berbuah lebat, lalu tersenyum penuh ide. Orang-orang kerja keras menanam dan merawat pohon selama berbulan-bulan. Tapi, apa gunanya kerja keras kalau aku bisa panen tanpa kerja keras sama sekali? Pikirnya dalam hati. Disinilah ide gilanya muncul. Keesokan harinya, Abu Nawas mulai menjalankan rencananya. Ia berkeliling desa dari pagi hingga sore, mendatangi kebun demi kebun. Tapi, bukannya bawa cangkul atau keranjang. Ia membawa pujian dan lidah manisnya. Pertama, ia mampir ke kebun apel milik seorang petani. Ia memuji pohon apel itu setinggi langit. Wah, ini apel paling merah dan segar yang pernah kulihat. Bahkan Sultan pun pasti akan jatuh cinta dengan buah ini, katanya. Petani itu tersenyum bangga, lalu memetik beberapa keranjang apel untuk diberikan kepada Abu Nawas sebagai ucapan terima kasih atas pujiannya. Lalu ia pergi ke kebun jeruk milik tetangga lainnya. Ia berkata dalam hati, jeruknya manis banget, warnanya seperti matahari terbit. Kalau jeruk ini dibawa ke istana, pasti jadi buah favorit Sultan. Lagi-lagi, pemilik kebun senang bukan main dan memberinya sekarung besar jeruk. Begitu seterusnya, dari satu kebun ke kebun lainnya. Abu Nawas menggunakan senjata terkuatnya, otak dan omongan manis. Tanpa memetik sebatang pun, buah-buah segar dari seluruh penjuru kota kini memenuhi rumahnya. Tapi Abu Nawas belum puas. Ia berpikir lebih jauh. Kalau buah ini aku makan sendiri, aku cuma kenyang. Tapi kalau dibawa ke istana, aku bisa jadi kaya. Dengan penuh percaya diri, ia membawa tumpukan buah itu ke istana dan berkata bahwa semua itu adalah hasil panennya sendiri. Ia menyebut dirinya sebagai rakyat yang rajin dan bersemangat membantu kesegaran dapur kerajaan. Sultan yang memang sangat menyukai buah segar sangat terkesan. Ia memuji kerja keras Abu Nawas dan memberinya sekarung emas sebagai hadiah. Padahal, kenyataannya Abu Nawas tidak pernah menanam satu pohon pun. Semua buah yang ia bawa adalah hasil panen dari pujian dan otak encer. Beberapa hari kemudian, kabar bahwa Abu Nawas menerima hadiah besar dari Sultan menyebar ke seluruh kota. Para petani yang pernah diberinya pujian pun mendengar kabar itu. Awalnya mereka sedikit kesal karena merasa dimanfaatkan. Tapi setelah dipikir-pikir, mereka justru tertawa. Buah mereka tetap banyak, tidak ada yang dirugikan. Bahkan sekarang buah mereka sudah sampai ke meja makan Sultan. Dan yang lebih lucu lagi, mereka semua sepakat bahwa hanya Abu Nawas yang bisa melakukan hal seperti itu. Siapa lagi yang bisa panen buah tanpa kebun, kerja tanpa kerja, dan kaya tanpa modal? Beberapa hari kemudian, Sultan yang penasaran memutuskan untuk mengunjungi kebun Abu Nawas. Tapi yang ia temui hanyalah halaman kosong tanpa satu pohon pun. Abu Nawas dengan santai berkata,
bahwa kebunnya adalah kepercayaan rakyat. Artinya, selama ia bisa menjaga hubungan baik dan membuat orang senang, maka seluruh kebun rakyat adalah miliknya juga. Sultan pun tertawa terbahak-bahak mendengar filosofi absurd itu. Ia sadar, sekali lagi ia kalah telak oleh kecerdikan Abu Nawas. Cerita ini mengajarkan kita bahwa hidup tidak selalu soal kerja keras. Kerja cerdas juga penting. Tapi yang terpenting, gunakan kecerdikanmu untuk hal yang tidak merugikan orang lain. Abu Nawas mungkin tidak menanam apapun, tapi ia juga tidak mencuri. Ia hanya menggunakan akal dan kepintarannya untuk mencapai tujuannya. Kadang dalam hidup, bukan siapa yang paling kuat yang menang, tapi siapa yang paling cerdas memanfaatkan kesempatan. Itulah kisah Abu Nawas panen buah tanpa susah payah menanam. Kisah yang lucu, absurd, tapi penuh pelajaran tentang kreativitas, kecerdikan, dan pentingnya berpikir out of the box. Kalau kamu suka kisah seru seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke Kisah Channel. Biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita seru, lucu, dan penuh makna lainnya dari si jenius kocak, Abu Nawas. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.